Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan kuliah untuk analisis genetik. Ya, ini adalah pertemuan terakhir untuk bagian saya. Ya, pada hari ini kita akan bahas tentang analisis pewarisan ekstra kromosomal. Ya, agak berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang gen-gen yang berada di inti, ya, sehingga fenotipenya kalau kita hubungkan dengan Mendelian genetik itu bersegregasi sesuai dengan pola pewarisan hukum Mendel. Ya, pada F2 misalnya itu 3:1, ya. Kemudian kalau ada interaksi antar alel maka F2 1:1 perbandingannya, dan kalau ada interaksi antar lokus maka perbandingannya ada yang berupa 2 kelas, ada juga yang berupa 3 kelas. Yang 2 kelas misalnya 9:7, 15:1, 13:3 dan seterusnya. Yang 3 kelas bisa 9:3:4, ya, dan seterusnya. Saya kira contoh-contohnya sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu. Meskipun tidak sesuai, tidak persis seperti pewarisan hukum Mendel, tetapi masing-masing gen sesungguhnya bersegregasi sesuai dengan hukum Mendel. Karena ada interaksi, maka rasionya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Mendel. Nah, itu adalah gen di inti. Sesungguhnya gen itu pada tanaman ada di inti, ada di luar inti. Kalau pada tanaman ada di mitokondria dan kloroplas. Jadi ada 3 tempat gen: di inti, di kloroplas, dan di mitokondria. Nah, kalau kita hubungkan dengan ekspresinya, fenotipnya, gen di inti terekspresi pada dirinya sendiri, atau dapat juga gen di inti terekspresi tidak pada dirinya, tapi terekspresi pada turunannya. Nah, ini akan kita bahas, bahwa pewarisan ekstra kromosomal mencakup tentang pewarisan untuk gen-gen yang berada di luar inti, dan juga pewarisan untuk gen-gen yang bukan pada dirinya, tapi fenotipenya ada pada dirinya. Sehingga untuk me, me, apa, mengelompokkan keduanya itu kita sebut dengan analisis pewarisan ekstra kromosomal. Jika pewarisan itu berada pada gen di luar inti, di plastida dan di mitokondria, maka disebut dengan pewarisan sitoplasmik. Ya, pewarisan sitoplasmik. Sementara kalau gennya bukan pada dirinya tapi pada ibunya misalnya, maka disebut dengan efek maternal. Efek maternal. Dengan demikian, berdasarkan istilah tersebut, tidak semua yang berhubungan gen di luar inti itu adalah efek maternal. Ya, karena sering terjadi informasi efek maternal, maternal efek itu. Padahal maternal efek itu tidak termasuk warisan sitoplasmik. Maternal efek itu adalah gen-gen yang tidak pada dirinya, tetapi terekspresi pada dirinya. Nah, keduanya disebut dengan pewarisan ekstra kromosom. Nah, pada pewarisan ekstra kromosomal ini unik karena bukan berada di inti, sehingga sangat terkait dengan
tetua betina, ya. Pada penggabungan gamet jantan dan gamet betina kita sudah ketahui dari berbagai penelitian, literatur, informasi bahwa tetua jantan hanya menyumbang sel sperma, ya, tidak menyumbang sitoplasma, menyumbang sel inti saja, sel sperma, sel inti saja. Sementara tetua betina itu menyumbang sel inti dan sel di sitoplasma, menyumbang inti dan sitoplasma, ya, pada sel telur. Jadi sel telur itu mengandung inti dan sitoplasma, sementara sel sperma itu hanya mengandung inti saja. Dengan demikian, maka pewarisan sitoplasmik itu melalui jalur betina. Ya. Demikian juga dengan efek maternal. Efek maternal juga melalui jalur betina, karena gen-gen yang berada di ibunya itu yang diwariskan, ya. Yang diwariskan, gen-gen yang berada di ibunya itu yang terekspresi pada anak, ya. Nah, jadi dengan demikian maka pokok bahasan kita ada dua, efek maternal dan pewarisan sitoplasmik, ya. Jadi sebelum ke efek maternal dan pewarisan sitoplasmik, maka kita perlu dalam membentuk populasi melakukan pengujian ini dulu. Karena dalam studi pewarisan, ya, salah satu asumsinya adalah tidak ada efek maternal, tidak ada pewarisan sitoplasmik, tidak ada pewarisan ekstra kromosomal. Sehingga dalam pembentukan populasi kita harus uji dulu, kita harus buat dulu populasinya. P1 disilangkan dengan P2 menghasilkan F1. Dan kalau P1 dan silang P2 menghasilkan F1, maka resiprokalnya adalah P2 disilangkan P1 itu adalah F1 resiprokal. Ya. F1 resiprokal. Jadi dengan demikian, maka kita harus uji terlebih dahulu, bentuk terlebih dahulu F1 dan F1 resiprokal untuk membuktikan bahwa tidak ada pewarisan ekstra kromosomal, tidak ada efek maternal, dan tidak ada pewarisan sitoplasmik. Ya. F1 dan F1R. Karena F1 dan F1R ini berhubungan dengan karakter-karakter tertentu, maka jumlahnya juga harus cukup, ya. Jadi misalnya minimal 20 F1 dan 20 F1R. Ya, jadi dengan demikian maka kalau dia karakter kualitatif, kita tinggal observasi, amati apakah ada perbedaan antara F1 dengan F1 resiprokalnya. Ya. Jadi kalau mengambil contoh karakter kualitatif warna bunga, misalnya warna bunga merah disilangkan dengan warna bunga putih, F1-nya warna merah. Maka kita cek P2 disilangkan P1, F1 resiprokal. Apakah berbeda atau tidak? Jadi kalau merah silang putih, F1-nya adalah merah, putih silangan merah tetap merah, maka berarti tidak ada pewarisan sitoplasmik. Tapi kalau berbeda, maka berarti itu ada. Karakter kualitatif tinggal observasi saja. Ya. Dan kalau tetuanya galur murni, dan dalam studi pewarisan sudah saya sampaikan bahwa tetua harus galur murni. Ya. Tetua harus galur murni. Bagaimana dengan karakter kuantitatif? Dari 20 F1 dan 20 F1R, karakter-karakter kuantitatif perlu dilakukan uji T.
ya, perlu dilakukan uji T. Apakah berdasarkan uji T, F1 itu berbeda tidak dengan F1 resiprokal? Kalau berbeda, berarti ada pewarisan ekstra kromosom. Kita sebut pewarisan ekstra kromosomal karena kita tidak tahu apakah efek maternal atau pewarisan sitoplasmik. Jadi kalau F1 dan F1R itu berbeda, maka kita katakan ada pewarisan ekstra kromosomal. Jangan langsung disebut ada efek maternal, karena efek maternal itu berbeda dengan pewarisan sitoplasmik, dan efek maternal itu bagian dari pewarisan ekstra kromosom. Ya. Jadi ada perbedaan antara F1 dan F1R berdasarkan uji T nyata misalnya, maka berarti ada pewarisan ekstra kromosomal. Baru kita akan lihat lagi kalau ada pewarisan ekstra kromosomal, maka berarti populasinya tidak cukup hanya sampai F2. Karena berarti ada tidaknya F ini akan terekspresi pada generasi berikutnya, F3. Sehingga kita harus melakukan pembentukan populasi sampai F3 jika ada pewarisan ekstra kromosomal untuk karakter tersebut. Nah, kalau tidak ada perbedaan antara F1 dan F1R berdasarkan uji T, maka berarti tidak ada pewarisan ekstra kromosomal dan berarti kita bisa gunakan F1 dan F1R secara bersama-sama, tidak ada masalah ya. 1 dan F1R kita bisa gabungkan dalam analisis data, 20 tanaman, 40 tanaman bisa kita gunakan untuk pengolahan berikutnya. Nah, jadi untuk karakter kuantitatif itu harus diuji karena bisa saja dia berbeda angkanya, tetapi berdasarkan pengujian tidak berbeda antara F1 dan F1R. Karena harus diuji menggunakan uji T, maka sebaiknya populasi harus cukup besar. Tadi saya sampaikan 20, ya minimalis memang. Kalau bisa 30 itu lebih baik. 30 F1, 30 F1R, misalnya seperti itu. Karena ini kita akan melakukan uji. Ya. Nah, sekali lagi kalau ada pewarisan ekstra kromosomal, maka kita harus melakukan pengujian tidak cukup sampai F2 saja, tapi harus sampai ke F3 untuk mempelajari apakah ada gen-gen yang berada di inti yang berpengaruh. Ya. Karena kalau misalnya gen itu hanya di sitoplasma saja atau tidak berhubungan dengan gen inti, maka harusnya tidak ada segregasi lagi di P1, F1, F1R. Ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Suara saya cukup terdengar kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya isi absen dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas kedua sub varisan ekstra kromosom tersebut. Yang pertama adalah efek maternal. Efek maternal itu adalah sesungguhnya gen yang berada di inti tetuanya. Gennya berada di inti, bukan di sitoplasma efek maternal itu. Gen berada di inti tetua betinanya, tapi ekspresinya berada di turunannya. Gen berada di inti tetua betina, ekspresi pada anaknya. Nah, ini contohnya adalah ulir
cangkang keong. Ya. Ulir cangkang keong itu bergantung pada orientasi pembelahan sel yang pertama dari perkembangan embrio sitoplasma. Jadi apakah dia ke kanan atau ke kiri? Jadi arah ulir cangkang keong itu merupakan penampilan genotip tetua betinanya. Ya, jadi betinanya yang mempunyai gen apakah dia mengarah ke kanan atau ke kiri, lalu betina tetua itu yang mengarahkan, mengekspresikan ulir keong anaknya. Sehingga pewarisan efek maternal pada ulir keong ini hanya satu generasi saja. Karena ibu mempengaruhi ulir keong anaknya, anaknya nanti mempengaruhi ulir keong cucu. Ya. Ini contohnya. Ya. Pada tetua betina yang kita lihat adalah, jangan lihat ulirnya, kita lihat genotipenya. Genotipe tetua betina adalah positif-positif, SS. Kita tidak lihat fenotipenya karena fenotipe dikendalikan oleh ibunya. Karena genotipe dari ibunya adalah positif-positif, positif-positif dominan terhadap SS, sehingga ekspresinya akan ke kanan. Apakah itu dalam keadaan homozigot dominan atau dalam keadaan heterozigot, maka ulirnya ke kanan. Jadi karena tetua betina itu adalah positif-positif gennya, maka ekspresi dari homozigot dominan ini terlihat pada anaknya, ulirnya ke kanan. Ya. Fenotipe anaknya adalah didasarkan pada genotipe ibunya. Ibunya homozigot dominan, maka anaknya ke kanan. Bagaimana genotipe anaknya? Genotipe anaknya adalah gabungan dari ibu dan bapak. Ibu adalah homozigot dominan, bapak adalah homozigot resesif, sehingga anaknya heterozigot. Ya, tapi heterozigot pada anaknya ini tidak berhubungan dengan fenotipe ulir keongnya. Karena ulirnya dia adalah dikendalikan oleh gen pada ibunya. Sehingga turunannya adalah ke kanan. Nah, kemudian genotipe dia adalah, genotipe si anak ini adalah, genotipe F1 itu adalah positif S, heterozigot. Karena positif S, maka fenotipe dari turunannya, kita tidak tahu F1 ini kan sebetulnya kawin juga dengan F1 yang lain, sehingga yang jantannya kita tidak tahu, apapun juga yang jantan, kalau dia seperti ini jantannya pasti heterozigot juga. Jadi heterozigot bersilang dengan heterozigot. Ya, F1 karena tidak ada yang lain, F1-nya dikumpulkan dengan F1, maka F1 bersilang dengan F1 heterozigot, ya. Tapi yang kita perlu lihat di sini adalah genotipe ibunya sekarang adalah heterozigot, sehingga anaknya ulirnya ke kanan semua. Karena genotipe ibunya adalah heterozigot, maka ulirnya ke kanan semua. Bagaimana dengan genotipenya? Nah, genotipe F2-nya. Karena kan F1 berarti F2-nya lihat ke kanan semua karena F1-nya positif S. Ya, F1-nya mengendalikan fenotipe F2. Bagaimana genotipe F2? Genotipe F2 bersegregasi sesuai dengan hukum Mendel karena dia heterozigot. Heterozigot bertemu dengan heterozigot F1 yang lain, maka dia akan satu homozigot dominan, dua heterozigot, dan satu homozigot resesif. Ya. Ini terlihat bahwa pada F2 meskipun genotipenya homozigot resesif, tetapi ulirnya tetap ke kanan karena yang homozigot resesif itu tidak mengendalikan ulirnya sendiri. Tapi genotipenya itu bersegregasi sesuai dengan hukum Mendel di F2 genotipenya, ya. Fenotipenya didasarkan kepada genetik F1. Untuk membuktikan bahwa genotipe di F2 itu adalah perbandingan 1, 2, 1,
Atau dalam artian fenotipenya adalah terlihat 3:1, ya, karena heterozigot sama dengan homozigot dominan, maka kita perlu melakukan pengujian pada F3. Nah, di F3 akan terlihat bahwa ternyata ada 3:1. 3 ulirnya ke kanan, 1 ulirnya ke kiri. Di F3 ini menunjukkan bahwa genotipe di F2 adalah 1, 2, 1. Atau plus strip. Plus strip itu bisa plus dan plus S pada F2. Ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita ingin menguji pewarisan efek maternal atau pewarisan sitoplasmik, maka kita perlu menguji sampai ke F3. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ambil jalur yang kanan. Bagaimana dengan jalur yang sebelah kanan? Persilangan antara SS dengan positif-positif. SS itu mengendalikan ulir ke kiri karena dia homozigot resesif. Positif-positif mengendalikan ke kanan. Karena betinanya adalah SS, maka ulirnya ke kiri F1-nya. Karena F1 didasarkan kepada tetua betina. Sementara genotipe F1 itu adalah positif S karena mendapatkan gamet dari jantan positif dan betina S. Sehingga genotipe F1 itu adalah positif S. Karena genotipe F1 positif S, maka semua fenotipe di F2 adalah ke kanan. Jadi meskipun F1-nya ke kiri, F2-nya semuanya ke kanan, karena pada genotipe F1-nya dalam keadaan heterozigot. F2-nya semuanya ke kanan. Dari F2 yang semua ke kanan, kita ingin tahu genotipe F2-nya seperti apa. Maka kita perlu lanjutkan ke F3. Bagaimana fenotipe F3? Kalau F3-nya 3:1, berarti genotipe di F2-nya adalah plus strip. Ya. 3 bagian, SS 1 bagian. Kita tidak bisa membedakan mana yang plus, mana yang plus S di F2. Karena fenotipe di F3 hanya berupa ulir ke kanan saja. Jelas ini? Yang kiri dan kanan? Saya agak pelan-pelan ya. Izin bertanya, Pak. Bukan. Yang untuk F3 ini berarti F2 yang bersilang sesamanya atau melanjutkan saja yang dari F2 itu, Pak? Atau silang dengan BCP? Terus pertanyaannya Pak Arif ya. Apakah F2 ini bersilang dengan siapakah dia? Tidak peduli. Karena itu F3-nya kan tidak dijelaskan genotipenya seperti apa kan? Karena kita tidak tahu F3 itu genotipenya apa. Karena F2-nya ada plus, ada plus S dan SS. Tapi kita tidak peduli dia mau kawin sama siapa, yang jelas kita ingin tahu genotipe dia seperti apa yang terekspresi pada fenotipe F3. Kira-kira demikian. Dan kita tidak bisa tahu apa genotipenya. Karena sangat acak dia kawin dengan yang mana kan nggak tahu. Oleh karena itu di F3 tidak dituliskan genotipenya. Ya. Paham ya Pak Arif ya? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Bagus saya kira pertanyaan menjadi lebih jelas. Nah, ini pada ulir keong. Kenapa contohnya analisis genetik tanaman itu pada ulir keong? Karena memang ini mudah untuk dipahami. Ya. Karena ulirnya sendiri dibikin pada saat embrio itu akan diletakkan.
sama dengan warna cangkang telur pada bebek dan entok. Anda tahu? Entok itu cangkang telurnya putih. Bebek cangkang telurnya biru langit. Ya kan ya? Nah, kalau entok disilamkan dengan bebek, maka warna cangkang telurnya putih. Genetik di dalamnya TikTok. Itik dan entok dan itik. Nah, kalau dibalik entoknya kalau dibalik itiknya sebagai betina, entoknya sebagai jantan, warna cangkang telurnya biru. Genotipenya gabungan dari itik dan entok, TikTok. Ya. Tapi tidak terekspresi pada anak bebeknya, ya kan? Dia hanya cangkang telur karena cangkang dibuat oleh induknya. Nah, hal yang sama sesungguhnya adalah pada tanaman. Pada tanaman itu yang dekat dengan induknya itu adalah kecambah. Maka efek maternal pada tanaman yang banyak dilaporkan adalah rasa pahit pada kecambah tanaman lupin. Ini mirip karena kecambah itu berhubungan dengan induknya, dengan bijinya nanti. Padahal biji kan juga efek maternal. Hati-hati ya, biji itu ada kemungkinan efek maternal. Ada kemungkinan yang perlu diuji. Kenapa? Karena tumbuhnya embrio itu sangat berkait dengan cangkang dari biji, kulit biji. Ya kan? Kalau kulitnya tebal, itu susah untuk berkecambah. Ya. Meskipun pada hibrida itu daya kecambahnya bagus, ada kemungkinan embrionya yang sangat ini. Tetapi kulit pada biji itu bukan gabungan dari bapak dan ibu. Kulit pada biji itu adalah hanya dari ibu saja. Karena ibu yang bikin kulit ya. Ibu dan bapak itu adalah embrio. Endosperm adalah ibu 2, bapak 1. Ya. Triploid. 3N. Pada endosperm. Ya. Tapi pada kulit itu dikendalikan oleh ibunya. Sehingga perlu dicek kalau Bapak Ibu melakukan studi pewarisan pada biji, perlu dicek sampai ke F3 untuk mempelajari apakah ada efek maternal atau tidak dalam pewarisannya. Ya. Nah, pada kecambah lupin ini pahit dan tidak pahit. Nah, ini kita lihat langsung ke sini ya. Di sini barangkali. Manis, pahit, pahit itu warna kuning, dominan. Jadi kalau misalnya resesif, dalam keadaan homozigot resesif, manis dia, kecambahnya manis. Jadi contoh yang sebelah kiri, itu adalah dalam keadaan resesif. Maka kecambahnya manis. Tapi genotipe individunya sendiri, individu tanamannya adalah heterozigot. Karena disilangkan antara yang manis dan pahit dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan heterozigot di F1-nya. Fenotipenya kecambahnya manis. Lalu kita lanjutkan pada F2-nya bagaimana? Ternyata pahit semua karena dia dalam keadaan heterozigot. Ya. Kita lanjutkan ke bawah, ternyata ada 3 pahit, 1 manis. Sekali lagi ini kita tidak tahu dia kawin dengan yang mana. Kalau dalam keadaan heterozigot mesti F1 dengan F1, dalam F2 bapaknya tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa melakukan pelacakan, tidak bisa menebak genotipenya seperti apa di F3. Kecuali dengan menggunakan marker molekuler. Demikian juga yang sebelah kanan. Dalam keadaan homozigot dominan,
Ini menyebabkan ekspresinya menjadi pahit semua, pahit F1. Genotipenya adalah heterozigot karena peran dari bapak dan ibu. Karena genotipenya heterozigot, maka anaknya pahit semua. Dilanjutkan ke F3 dan terjadi pola 3 pahit, 1 manis yang menunjukkan bahwa di F2 itu ada homozigot dominan, 2 heterozigot, dan 1 homozigot resesif. Ya, ini pada kecambah. Sementara pada individunya, pada daunnya, pada bijinya, itu adalah segregasi Mendelian. Manis silang manis, manis silang pahit menjadi pahit. Ya. Pahit silang manis menjadi pahit. DF2, 3 pahit, 1 manis. Segregasi Mendelian. Baik itu di daun maupun di biji, itu adalah segregasi Mendelian. Yang merupakan efek maternal ada pada kecambah. Ya, karena kecambah dikendalikan oleh genotipe ibunya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi itu adalah efek maternal. Efek maternal tidak banyak contohnya. Tidak ada contoh yang dia sampai betul-betul pada tanaman ya, betul-betul sampai menjadi individu tanaman, enggak. Dia hanya yang berdekatan saja dengan induk betinanya kan begitu. Saya kira pada hewan juga demikian. Hewan maksudnya hewan yang tadi saya contohkan itik dan entok juga hanya pada telur saja. Kulit cangkang telur yang dibikin oleh ibunya. Yang memang menjadi contoh yang bagus karena dibawa terus oleh anaknya sampai ekspresi anaknya besar, itu adalah ulir keong. Makanya contoh yang paling sering dipakai untuk efek maternal ulir keong. Jadi dengan demikian maka kalau Bapak Ibu melakukan studi pewarisan pada karakter-karakter yang ini, jangan langsung memvonis itu adalah efek maternal karena belum tentu. Ya. Nah, yang paling banyak digunakan oleh kita di tanaman sebetulnya adalah pewarisan sitoplasmik untuk berbagai keperluan. Misalnya gen-gen yang berada di mitokondria ternyata berhubungan dengan mandul jantan. Nah, ini mandul jantan yang paling banyak digunakan untuk keperluan perakitan varietas hibrida. Sementara di mitokondria ini nanti berhubungan dengan ekspresi kloroplas, hijau daun dan warna putih. Ya. Jadi dia akan variegata. Jadi contoh terbaik pada pewarisan sitoplasmik itu adalah mitokondria dan kloroplas. Nah, yang pada mitokondria itu adalah mandul jantan sitoplasmik yang disebabkan oleh sitoplasma steril. Nanti kita akan lihat ya mandul jantan sitoplasmik. Ini ya yang sering kita pakai. Mandul jantan sitoplasmik. Mandul jantan diakibatkan oleh gen-gen yang berada di inti, yang ini berada di inti itu dalam keadaan homozigot resesif, ya, restorernya, pemulihnya, sementara gen-gen yang berada di mitokondria mengalami mutasi S, tidak normal. Ya, jadi pada mitokondria itu fungsinya adalah pembentukan energi, ya. Nah, gen-gen yang berhubungan dengan ini dalam keadaan mengalami mutasi sehingga tidak terekspresi dengan baik. Dia S. Restorannya R. Jadi steril itu hanya dalam keadaan R kecil, S. Kalau salah satu di antara dua ini ada, maka dia tetap fertil.
Jadi kalau misalnya di sitoplasmanya N, di intinya R besar, maka dia akan fertil. Meskipun di sitoplasmanya adalah S, kalau di intinya ada R atau heterozigot R, maka dia tetap fertil. Dengan demikian, maka ada beberapa alternatif di sini. Ya, dengan demikian, maka dalam pembentukan sitoplasmic male sterility jagung, ya, diperlukan untuk membuat mandul jantan, ya, pada tetua betina, mandul jantan pada tetua betina, agar tidak perlu ada pembuangan polen, ya, polennya dari jantan saja. Ini sangat membantu, terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit dalam melakukan kastrasi dan emaskulasi seperti padi dan tanaman menyerbuk sendiri lainnya, cabai, tomat. Adanya mandul jantan ini sangat membantu dalam produksi benih hibrida. Jagung juga sudah mulai digunakan karena mulai mahalnya tenaga kerja dalam melakukan detaseling, ya, sehingga mandul jantan ini menjadi alternatif. Nah, jika akan merakit varietas yang berhubungan dengan mandul jantan, maka berarti harus ada 3 kelompok, yaitu mandul jantannya sendiri, maintainer, dan restorer. Restorer mandul jantan itu adalah intinya tidak berfungsi, restorernya kecil, homozigot resesif, dan sitoplasmanya S, sehingga dia mandul. Maintainer, gen-gen di inti dari maintainer itu harus sama gen-gen di CMS. Seluruhnya, tidak hanya R kecil saja, tapi semua gen yang berada di maintainer itu harus sama, agar dia tidak berubah, karena maintainer itu adalah untuk membentuk, membuat, melanjutkan benih dari CMS. Karena CMS tidak ada jantan, sehingga tidak memproduksi benih. Benihnya harus dari maintainer. Oleh karena itu, kedua gen di inti ini harus sama antara CMS dengan maintainer. Tidak hanya gen RF saja. Seluruh gen-gen yang ada kaitannya dengan semua karakter yang ada harus sama. Jadi dengan demikian, membuat maintainer itu adalah sebetulnya CMS yang kemudian dimodifikasi agar N-nya dalam keadaan normal sehingga dia fertil. Fertil disilangkan dengan CMS, maka dia tetap akan CMS karena S diwariskan melalui jalur ibu dan inti keduanya sama, sehingga CMS-nya tetap mempunyai perform yang sama. Jadi harus punya CMS, harus punya maintainer. Bagaimana dengan restorer? Restorer itu adalah di sitoplasma boleh S, boleh N, tetapi di inti mempunyai genotipe homozigot dominan untuk pemulih mandul jantan. R-nya. R-nya harus besar. Tetapi tidak hanya itu, R-nya memang harus besar. Genotipe yang lainnya, gen-gen yang lainnya harus berbeda dengan yang CMS. Kalau CMS warna gen lainnya adalah merah, sementara di restorer warnanya biru. Dan merah biru itu memang sudah teruji akan menghasilkan F1 yang unggul bagus. Dengan demikian berarti ada proses-proses untuk melakukan seleksi pada CMS dan restorer sehingga menghasilkan F1 hibrida yang bagus. CMS hanya membantu untuk produksi benih hibrida. F1 hibridanya harus tetap bagus karena itu yang dipakai oleh petani. Sehingga restorer itu harus punya keunggulan. CMS harus punya keunggulan di mana
yang menjadi jantan itu restorer dan menjadi betina CMS itu ketika digabung F1 itu fertil dan mempunyai keunggulan. Ada pertanyaan? Dari mana asal muasal dia CMS? Nah, R kecil S itu dari mana asal muasalnya? Saya kira pada saat pembelahan mitosis kita sudah bicarakan bagaimana gen-gen di mitokondria itu tidak bersegregasi karena memang tidak ada benang gelendong yang akan memisahkan antara mitokondria hasil pembelahan. Dua mitokondria hasil pembelahan itu tidak akan bersegregasi karena memang tidak ada mekanisme untuk bersegregasi. Sehingga kalau mengalami mutasi satu mitokondria saja, maka dia akan tetap berada dalam satu sel. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Ya, sehingga suatu saat selnya mengalami perubahan mitokondria karena mitokondria itu gen-gen di mitokondria adalah poligenik yang mana seluruh gen-gennya mempunyai peran yang sama. Ya, jadi kalau ada 1000 gen maka 1000 gen itu mempunyai peran yang sama. Nah, jadi alternatif-alternatifnya itu adalah seperti ini. Dengan demikian kalau diminta untuk melakukan persilangan misalnya antara ya S dengan R besar, R kecil ya disilangkan dengan R misalnya sini R besar, R kecil dan ini S, ini R kecil, R besar, R kecil ya, R besar, R kecil. Maka apa yang terjadi? Kalau silangan antara heterozigot R besar R kecil S dengan heterozigot R besar R kecil ya. N misalnya di sini yang jantannya, maka saya ambil contoh satu saja nanti silakan latihan. Maka F1-nya itu adalah S mengikuti tetua betina. Buah jantannya adalah N. Jadi S. Bagaimana dengan inti? Nah, intinya karena dia heterozigot, maka dia akan ada 3. Dalam keadaan homozigot, dalam keadaan heterozigot, dan dalam keadaan homozigot resesif. Dengan perbandingan 1, 2, 1. Jadi dengan demikian, maka kalau terjadi persilangan antara R besar R kecil S, R besar R kecil N, maka sitoplasmanya S semua di turunannya, tapi di inti terjadi segregasi. Sehingga terjadi homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Fenotipenya bagaimana? Fenotipenya ini adalah fertil, dan ini adalah steril. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan contoh ini?
Sekarang contoh lain. S. Jangan S. Jangan S ya. N. Ini S. Di sini R besar. R besar. R kecil. R kecil. Bagaimana turunannya? N atau S? N, Pak. N. Bagaimana di intinya? Jadi heterozigot, Pak. Heterozigot. Ini berdasarkan Mas Arif ya, saya hanya nulis saja. Ada yang lain? Ada alternatif lain? Gimana dengan yang lainnya? Silakan. Kira-kira apa? Setuju semua dengan jawabannya Mas Arif? Kalau diam saya anggap setuju. Setuju semua kah? Setuju. Hah? Setuju saja. Jangan pakai saja. Setuju? Setuju, Pak. Bu Hayat setuju. Yang lain setuju? Mbak Deka setuju nggak? Pak. Setuju, Pak. Saya sama kayak Mas Arif. Oke. Sekarang kita bahas ya. R besar, N. Fenotipenya fertil atau steril? Fertil, Pak. Fertil. Jantan, R kecil S. Fertil atau steril? Oh iya, Pak. Yang lain mengaminkan. Seharusnya tidak ada keturunan, Pak. Seharusnya tidak ada keturunan, jadi tidak ada ini. Ya, sorry. Ya, jangan asal melihat yang di inti, nggak lihat juga, perhatikan ada nggak polennya. Kalau polennya ini kan steril, ini fertil memang. Sehingga ini tidak ada. Orang jantannya steril, gimana cara menghasilkan turunan? Ya, jadi jangan asal hitung aja. Ya, itu ya. Jadi perhatikan yang ininya jantannya betul nggak dia punya polen. Kalau tidak punya polen berarti dia tidak bisa mengawin yang lain. Meskipun betinanya fertil, jantannya steril, tidak ada turunan. Ya. Jadi secara teori sih betul ini R besar heterozigot dan N karena N-nya berasal dari betina. Tapi nggak ada individunya. Nggak ada individunya nggak ada. Ya. Paham yang lain?
Paham? Bu Hayat maksudnya? Paham Iya, maksudnya? Oke baik ya. Prof. Paham. Eh, Oke. Lihatnya sisi kiri aja. Ya, yang sisi kiri aja. Ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira tinggal bagaimana cara merakitnya, saya kira ini nanti di pemuliaan, tidak di sini ranahnya. Misalnya, apakah dalam populasi itu, dalam spesies itu sudah ada belum mandul jantan? Kalau belum, berarti harus cari di spesies liarnya, bagaimana cara memindahkannya dan seterusnya. Kalau memang sudah ada yang mendeklarasikan varietasnya adalah varietas mandul jantan, cabai misalnya sudah ada yang mendeklarasikan itu, maka kita bisa pakai. Kita bisa gunakan untuk persilangan mencari gen-gen mandul jantan. Jadi bisa langsung pakai. Kalau memang belum ada, itu yang susah. Ya. Sudah ada, berarti tinggal kita silang-silangkan dan kita pakai semuanya. Nah, ini hanya contoh saja bahwa ada ada sporopitik dan ada gametopitik. Yang kita tadi adalah sporopitik atau gametopitik. Mandul jantan yang kita bicarakan tadi, sporopitik atau gametopitik? Sporofitik, Prof. Sporopitik, ya. Karena genotipe tetua polen. Kita hanya melihat genotipe kan tadi. Itu sporopitik namanya. Tapi kalau kita melihat alel gametnya, itu namanya genotipe gametopitik. Misalnya tadi, ya, ketika kita bicara bahwa R besar, F, R kecil, maka kita katakan dia tidak mandul. Itu berarti sporofitik. Tapi kalau ternyata dia mandul separuh, artinya dari 100 polen misalnya ada 50 polen yang mandul, berarti separuh dari polen itu mandul, berarti ada kemungkinan dia gametopitik. Karena dalam keadaan heterozigot berarti kan gametnya ada separuh dalam keadaan dominan, separuh dalam keadaan resesif. Ya. Dan itu menyebabkan dia mandul yang dalam keadaan resesif. Itu berarti gametopitik. Sebagian contoh-contoh itu yang dibuat orang itu adalah sporopitik. Contoh yang kita tadi sporopitik. Bawang ini juga sporopitik. Saya kira ini sama dengan yang tadi. Ada jagung, ini sporopitik. Gitu ya. Jadi itu adalah mandul jantan pada contoh pada mitokondria. Contoh yang lain adalah pada plastida yang menyebabkan warna daun variegata. Ya, warna daun variegata. Ini contoh pada Mirabilis jalapa. Warna bunga pungkul 4 yang kemarin kita ini. Pada tanaman variegata terdapat 3 tipe cabang, yaitu cabang berdaun hijau, cabang berdaun variegata, dan cabang berdaun putih. Koren melakukan persilangan antar bunga dari cabang yang berbeda. Ada 3 cabang tadi. Biji yang berasal dari cabang berdaun putih menghasilkan tanaman berdaun putih yang tidak dapat bertahan hidup karena tidak mampu melakukan fotosintesis. Biji yang berasal dari cabang berdaun hijau hanya menghasilkan tanaman berdaun hijau. Biji yang berasal dari cabang yang berdaun variegata menghasilkan tanaman yang berdaun putih, hijau, dan yang berdaun variegata dengan nisbah tidak sama dengan nisbah Mendel. Jadi ada yang putih, ada yang hijau, ada yang variegata untuk cabang yang berdaun variegata. Sehingga ini
tidak berkaitan dengan individu, berkaitan dengan cabang. Karena berarti setiap cabang yang berbeda mempunyai sitoplasma yang berbeda, mempunyai plastida yang berbeda. Ya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau dia cabang tetua betina adalah putih, apapun cabang tetua jantannya, putih, hijau, variegata, maka anaknya putih semua. Karena tipe plastida yang diwariskan dari betina itu adalah putih. Kalau fenotipe cabang tetuanya hijau, apapun juga tetua jantannya, putih, hijau, variegata, maka fenotipe zuriatnya hijau. Plastidanya hijau. Sementara kalau dia variegata, maka apapun tetua betina jantannya, putih, hijau, variegata, anaknya adalah variegata hijau putih. Variegata hijau putih. Ada yang variegata, ada yang hijau, ada yang putih, dan perbandingannya tidak seperti Mendelian. Ini ilustrasinya. Ya, jadi kalau ovulnya betinanya adalah putih, apapun juga polennya dia akan putih. Kalau dia hijau, apapun polennya dia akan hijau. Kalau dia variegata, ada hijau, ada putih, ada variegata, maka anaknya bisa putih, bisa hijau, bisa variegata. Ya, jadi kalau variegata itu kita tahu sel-selnya itu mengandung variegata, hijau atau putih. Ini pada mirabilis jalan. Pada plastida. Jadi tidak hanya mengawinkan kaitannya dengan individu, tetapi berhubungan dengan cabang. Dan ini berhubungan dengan daun variegata. Ya, kalau pada mirabilis jalapa sebelumnya berhubungan dengan bunga, itu ada interaksi antar alel. Nah, ini adalah plastida. Contoh yang lain itu adalah pada plastida juga dan gen di inti. Nah, ini ya. Jadi pada tanaman jagung yang homozigo resesif terjadi kecenderungan plastida mengalami perubahan sehingga tidak membentuk klorofil. Jadi ada homozigo resesif gen di inti tapi berpengaruh terhadap plastida. Tidak semua plastida mengalami perubahan tersebut sehingga daun tanaman jagung tersebut warna hijau bergaris-garis putih. Jika tanaman iojab IJ sebagai tetua jantan menyerbuki tanaman hijau I besar sebagai tetua betina, maka semua zuriatnya berwarna hijau karena dia homozigot dan heterozigot. Jika tanamannya betina adalah homozigot resesif, hanya menghasilkan zuriat yang bergaris-garis. Nah, ini ya. Jadi kalau betinanya adalah hijau, dia hijau. Kalau dia bergaris-garis, dia akan bergaris-garis karena terkait dengan ini. Tembakau juga begitu. Penyebaran mitotik plastida normal dan mutan secara acak mengakibatkan variegata belang-belang pada daun. Belang-belang tersebut dapat meluas sampai ke bagian bunga dan buah. Biji dari cabang yang berwarna putih hanya akan menghasilkan biji berwarna putih. Biji dari cabang yang belang-belang menghasilkan bibit yang belang-belang. Biji dari hijau menghasilkan bibit yang berwarna hijau. Ya, jadi semua berhubungan dengan plastida tadi. Segregasinya adalah tergantung dari tetua betinanya. Bahkan tergantung dari cabang tetua betinanya. Itu saya kira tentang pewarisan sitoplasmik, pewarisan ekstra kromosomal, ada efek mitokondria, ada efek maternal, ada pewarisan sitoplasmik. Pewarisan sitoplasmik ada gen di mitokondria, ada gen di plastida, contoh-contohnya sudah ada tadi. Ya. Pemanfaatannya dalam pemulihan tanaman, ya. Kalau pada mitokondria itu adalah membentuk mandul jantan yang digunakan untuk pembentukan varietas hibrida. Kalau pada plastida, saya kira biasanya digunakan untuk membuat varietas baru tanaman hias yang mempunyai daun variegata. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau kuliah daring mah cepat ya. Masalahnya kuota nanti habis.
Saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Ya. Semoga bahagia bersama keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya ini mohon izin, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf izin Pak, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya akan end meeting for all ya.